Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. The Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya memiliki kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengarkan dari berita BBC London bahwa di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita lagi. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan kemerdekaan ini. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI di dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Sultan Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah persoalan yang harus diproklamasikan. Maka, mari kita pergi ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua pergi ke rumah Bung Karno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan yang lainnya akan meminta golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Syed Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami datang di sini untuk menyampaikan pesan yang sangat penting. Baiklah, kalau gitu masuklah. Dulu Pak. Kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu dari berita BBC London. Kemudian kami para golongan muda berkumpul dan rapat dan semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia dengan PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedangkan Jepang kalah dalam peperangan. Kita yang sekecil ini takkan bisa mengutuk armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah diperuntukkan itu? Apa tindakan kalian pada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita tegak di atas kekuatan sendiri? Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan rakyat. Inilah yang ditunggu oleh bangsa, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini?
para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus membesarkan ini secara matang-matang, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Masalah kemerdekaan sebaiknya dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapatan golongan muda? Apakah kita baikkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, kalau tidak semuanya akan menjadi berantakan. Baiklah, kalau begitu berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Maksud apa saudara-saudara pada pagi ini? Kami bermaksud membawa untuk mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud itu? Ya, kami ingin membawa Bung Karno untuk pengasingan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Puanwati juga ikut demi keamanannya. Beri waktu kami untuk mengemas. Oke. Ayo kita ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, dan saya akan menjamin keselamatan mereka jika mereka ada di Jakarta. Dan saya juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok, selambat-lambatnya jam 12 siang. Baiklah, saya akan menuju ke tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Ya, kami semua setuju bahwa memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan dilaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok lagi. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi bahwa mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah perwira Laksamana Jepang? Ya, saya setuju. Kita akan pergi ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu. Bagaimana kita bisa merumuskan di rumah seorang laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan kalian di rumah saya saat ini. Terima kasih. Ayo masuk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang dibutuhkan. Baiklah, terima kasih. Kok, tunggu sebentar.
Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Bagaimana penandatanganan naskah ini? Menurut saya naskah proklamasi itu harus ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buat Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi Amerika. Jangan, kita tidak boleh menerima bangsa lain. Kita harus berbeda dari yang lain. Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Karena ini bekerja di Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Ya, saya sangat setuju. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baiklah, apakah di sini ada mesin ketik? Ya ada, mari ikut saya. Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, semua berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, bagaimana kalian sudah mempersiapkan proklamasi kemerdekaan besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Baiklah, bagaimana dengan benderanya? Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkannya? Maaf Pak, tapi ibu tidak memiliki kain. Ibu hanya memiliki kain merah dan putih. Tentu saja, buatlah sederhana, yang penting kita punya niat. Ibu punya ide bagaimana kita menamainya bendera Sangsaka Merah Putih. Baiklah, kita namakan saja Sangsaka Merah Putih. Sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita. Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kepedulian bangsa Indonesia. Dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting. Bangsa ini beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi,
Kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri, kepadamu